Bolo olahraga Labuan Batu. Maksimalkan dulu sambil menunggu atlet-atlet dari cabang olahraga yang lain yang menyusul. Tapi bukan berarti cabang yang lain ini tidak disentuh ya? Tidak, kita sentuh. Tetap disentuh juga. Tetap kita sentuh, tapi tetap kita prioritaskan cabang-cabang olahraga yang kita ada prestasi. Iya. Kita makin tingkatkan sambil membina cabur-cabur yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Ritoma ST, Ketua KONI Kabupaten Labuan Batu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali pada tayangan channel YouTube, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita langsung dapat berkomunikasi, dapat waktu luang dari seorang ketua yang sangat fenomenal pada saat ini, yaitu Abang Anda Upas selaku Ketua KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dan pada saat ini juga saya langsung didampingi oleh Abang Anda Ketua PPR Kabupaten Labuan Batu, yakni Abang Anda Yudi Bila Siregar. Yang pertama sekali, selamat siang Ketua. Yang Bagaimana kabarnya Ketua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ketua Yudi sehat Ketua? Sehat. Alhamdulillah. Izin Ketua, di sini kami sedikit mengganggu aktivitas Ketua. Adapun tujuan kita adalah untuk sharing ataupun kita berbincang-bincang sejenak tentang aktivitas perjalanan KONI di bawah naungan Ketua. Nah, namun sebelum itu izinkan kami memintalah kepada Ketua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam arti kata, sebenarnya siapa yang nggak kenal Ketua Upas, kan gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan kawan-kawan sekalian, ini lain nama asli, lain nama populer, kan begitu. Izin Ketua untuk sedikit menyampaikan sedikit identitas kita kepada para netizen. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Ritoma ST. Saya lahir di Jakarta tanggal 2 Desember 1975. Aktivitas saya selama ini ya berorganisasi di Kabupaten Labuan Batu ini sampai sekarang. Jadi tujuan saya menjadi ketua KONI adalah ya karena ada tagline Bupati kita, Bupati Haji Erik Etrada di Tonga, bahwa saya diamanatkan kepada beliau agar membolo olahraga di Labuan Batu ini. Oke. Jadi ya namanya membolo kita lakukan dengan perlahan-lahan tapi pasti. Kita mulai dari dasar dulu, karena yang selama ini ya itu adanya nggak maksimal. Jadi niat kami bersama Pak Bupati Labuan Batu, bolo olahraga Labuan Batu ini, agar bisa menciptakan atlet yang berprestasi lebih banyak lagi ke depan. Oke, baik. Terima kasih Ketua. Baik, mungkin Ketua Yudi ada yang mau disampaikan? Saya dulu ya, soalnya ini udah saya siapkan pertanyaan dari Ketua dari kemarin, kan gitu. Iya. Kalau Ketua Yudi nanti ngeri-ngeri pertanyaannya. Siap. Izin, saya manggilnya Bang Upas aja lah ya, karena itu yang lebih populer namanya di Labuan Batu. Lebih populer ya. Izin Bang Upas, berarti untuk KONI sendiri baru diamanahkan lah ya? Ya, baru diamanahkan kemarin di akhir Desember 2021 kemarin. Akhir Desember 2021. Dan memang tujuannya itu sendiri adalah sebagaimana yang diminta oleh kepala daerah kita untuk membenahi ataupun membolo olahraga khususnya di Labuan Batu. Nah, kalau boleh tahu Ketua, sebenarnya di bawah naungan KONI sendiri ada berapa cabang olahraga Ketua? Oke. Jadi selama saya menjabat ini, yang lalu ada sekitar 32 cabur yang terbentuk. 32. Lalu setelah saya menjabat ada 2 cabur baru yang baru mendaftarkan diri bergabung. Apa itu Ketua? Pertama? Ada satu namanya Muay Thai. Muay Thai itu apa itu Ketua? Dia Muay Thai olahraga Thailand gitu. Dia tinju sekalian tendang. Oh, seperti yang di
tahu. Satu lagi ada Persambo, Sambo gitu. Dia itu juga tinju banting. Seperti ular. Iya, tinju banting. Nah, jadi mereka baru bergabung di caburnya di Kabupaten Labuan Batu. Jadi total ada 38 cabur lah yang sudah terbentuk sudah terbentuk yang akan saya bina ini. Berarti total per hari ini sudah 34 cabur di Labuan Batu. Betul. Nah, baik. Izin ketua. Kalau kita melihat nih dari kasat mata lah ya, dari luar sana, dan kita lihat juga beberapa hari terakhir ini, beberapa waktu terakhir ini kan lagi marak-maraknya netizen mensut KONI, kan begitu ketua. Ini sebenarnya boleh dijawab juga boleh tidak, kan gitu. Iya. Namun kalau dari kami secara pribadi dan ofisial, kami sangat berharap ini kami dapat jawaban yang terang, kan seperti itu. Sebenarnya apa yang menyebabkan KONI sendiri sepertinya memang kalau kita bilang bukan tidak berjalan, tapi berjalan di tempat. Nah, tanpa kita sifatnya untuk menggubris negatif dari pengurus-pengurus sebelumnya gitu, ketua. Jadi maksud saya itu kenapa hari ini masih banyak cabur-cabur tadi yang jalan di tempat gitu. Oke. Makasih, ini saya jelaskan sedikit. Jadi begini, ada beberapa olahraga cabang unggulan di Kabupaten Labuan Batu ini yang tahun 2019 yang lalu itu ada kita mendapat medali di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Yang lalu. Jadi ada itu tinju yang mendapat emas, terus selalu catur percasi kita juga mendapat emas, lalu ada PAPSI, dulu namanya PAPSI, Persatuan Angkat Berat Besi itu. Nah, sekarang sudah dipecah. Ada PABERSI, ada PAPSI, dan ada PBFI. Dia ada 3 dia. Itu pun kita meraih medali dari ketiga cabur itu. Lalu ada juga biliar. Biliar juga kita mendapat medali. Lalu renang juga ada medali. Iya, PRSI, renang. Termasuk bola voli juara kedua kita kemarin lalu itu di Porpos kemarin dapat medali perak. Bola voli juga iya. Itu kira-kira ada cabang olahraga yang kita unggulkan. Jadi gini, kita di sini KONI, dana hibah KONI ini kan sebenarnya dana untuk pembinaan prestasi. Iya. Jadi biar paham dulu. Terkadang kan ada beberapa cabur yang masih kurang paham, tapi memang terus kita ingat, beri pemahaman juga biar mereka sadar dan paham bahwa dana KONI itu untuk peruntukan untuk atlet-atlet yang berprestasi, yang sudah mempunyai prestasi, kan itu. Nah, jadi kan terkadang kan cabur ya kita kan paham, memang mengurus olahraga ini kita nggak bisa dengan mudah, kan gitu. Apalagi dia membolo ya. Namanya membolo, memang memerlukan biaya yang banyak. Betul. Kenapa? Karena membina ini kan harus mulai dari awal, dasar pembinaan ini, latihannya, pudingnya, segala macam itu harus kita penuhi. Jadi dia berjangka, tidak seperti membalikkan telapak tangan itu atlet menjadikan atlet ini. Dia harus dari awal terus dibina, terus try out segala macam, keluar kota, tanding segala macam, biar jangan ada kebosanan. Artinya ada tryoutnya lah ya. Ada tryoutnya yang kita lakukan. Nah, jadi kita di sini memang di Kabupaten Labuan memang kita harus prioritaskan untuk cabang-cabang olahraga unggulan kita. Kenapa? Ya, memang itu yang kita punya. Kita maksimalkan dulu sambil menunggu atlet-atlet dari cabang olahraga yang lain yang menyusul. Tapi bukan berarti cabang yang lain ini tidak disentuh ya? Tidak, kita sentuh. Tetap disentuh juga. Tetap kita sentuh, tapi tetap kita prioritaskan cabang-cabang olahraga yang kita ada prestasi. Kita pakai tingkatkan sambil membina cabur-cabur yang lain. Karena memang contoh ini yang sudah muncul di sana ini, taekwondo. Oh, taekwondo ya, kita usia dini udah mulai kan. Yang lalu ini baru-baru ini di Piala Kodim Asahan mereka mendapat 1 medali emas, 1 perak, 3 perunggu. Pembinaan dari awal. Nah, yang ini harus kita bina. Kan gitu ya. Renang juga. Si Gilang dia mulai terus latihan terus.
terkadang dia latihan di Medan, di kota Medan. Kenapa? Ya kita memang tidak punya fasilitas kolam renang yang memadai di Labuan Batu ini. Makanya harapan kami juga kali ini, mudah-mudahan Pak Bupati banyak rezeki nanti, APBD kita bisa melimpah ruah, beliau bisa membangun kolam renang di Kabupaten Labuan Batu ini. Tinggal melanjutkan standar nasional. Itu ya harapan. Tapi karena memang kita ini masa pandemi Covid yang lalu, ya kita harap lalu juga lah olahraga ini. Luar biasa sekali Labuan Batu ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Ketika hampir 2 tahun, 3 tahun lamanya Covid, ketika pintu dibuka untuk olahraga open segala macam, semua naik, semua naik langsung. Semua kegiatan olahraga, cabur-cabur olahraga itu semua antusias. Itulah yang saya hadapi. Jadi 34 orang ini dengan dana ya hibah Pak Bupati, ya itulah yang saya maksimalkan. Kan itu lah, saya maksimalkan. Janganlah olahraga prioritas, kita kurangi untuk olahraga yang tidak yang mati, yang vakum. Karena 34 ini kan ada yang vakum. Cuma dia megang mandat aja sudah. Tidak ada action-actionnya ya. Kantor juga nggak ada. Kan harapan kita kan gini, ketika dia memiliki cabur ini, dia harus berkantor, buat plang nama kantornya juga. Itulah identitas dia sebagai ketua cabur. Itu yang harapan. Setidaknya dia punya action lah kan. Dia punya action sendiri. Nah artinya berarti tanpa tidak mengurangi rasa hormat kepada para cabur yang lain, karena memang mempertahankan prestasi pun juga cukup sulit kedua ya. Cukup sulit dibandingkan untuk meraihnya. Meraihnya betul. Makanya ada kebijakan tersendiri lah sebenarnya. Ya? Iya. Kebijakan ketua untuk memprioritaskan tadi cabur-cabur yang sudah berprestasi. Kan seperti itu. Artinya kan kalau di sini kita bisa paham ketua. Artinya ternyata bukan seperti isu di lapangan di media sosial hari ini mengatakan bahwasanya KONI itu berpihak sebelah. Artinya kalaupun dibilang berpihak sebelah, alasannya jelas kan seperti itu. Oke. Ketua, ada mau disampaikan? Ada. Nah, silakan ketua. Sambil minum ketua. Ketua, jangan tegang, tanyakan aja apa yang ada dan ya, karena kan setahu saya ini ketua, CS sama Pak Bupati ya kan. Luar biasa saya berteman sama beliau. Iya, nggak bisa dia apalah. Dia paham jiwa saya dan saya pun paham jiwa beliau. Jadi memang saya luar biasa salut sama beliau. Mantap. Kira-kira apa yang tanya untuk? Jadi izin ketua, ada yang mau saya tanyakan. Kita tahu olahraga ini sangat membutuhkan dana yang besar, ya kan? Jadi ini tukar pikiran ini ketua kan? Sepengetahuan saya, selama ini dana olahraga itu berasal dari pemerintah, iya kan? APBD lah kita sampaikan kan? Jadi kalau menurut ketua, bisa nggak olahraga ini mendapatkan dana dari perusahaan-perusahaan yang ada di Labuan Batu? Ibaratnya ada nggak bantuan-bantuan perusahaan, ya kan? Karena kita tahu Labuan Batu ini memiliki banyak perusahaan, baik pabrik, baik apa ya kan? Jadi kalau menurut saya sebagai orang awam, alangkah indah dan baiknya lah ya kan, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan untuk membantu perkembangan olahraga, yaitu membantu dana. Baik juga seperti pernah kita bahas itu ketua, bagaimana perusahaan itu bisa mengayomi satu bidang olahraga. Contoh kayak PTB 3, mereka menangani bola, seperti perusahaan-perusahaan lainnya kan ketua. Jadi kalau saya amati ya kan, perusahaan di Labuan Batu ini rasa saya anggap bisa saya rasa untuk mensupport olahraga, ya kan? Ada nggak arah dari KONI lah untuk cakap ketua menyampaikan aspirasi ke dewan gitulah ya, bagaimana supaya dana ini bisa dikucurkan oleh perusahaan-perusahaan. Karena mengingat biaya olahraga juga besar kan? Seperti kata ketua tadi, menjadikan atlet itu bukan dari tengah, dari dasar kan gitu. Nah, supaya kesinambungannya baik kan gitu. Dasar, karena olahraga ini dasar yang penting.
mulai dari mental, fisik ya kan, IQ ya kan. Nah, jadi saya alangkah baiknya lah ya kan, ada terobosan baru atau masukan-masukan ke dewan lah gitu ketua, agar perusahaan itu dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu dana olahraga. Gitu lah. Oke. Gimana kita? Iya. Bisa itu? Terima kasih. Memang pertanyaan yang luar biasa ini ya, luar biasa betul. Jadi begini, Ketua, kami di KONI Kabupaten Labuan Batu ini dan beberapa unsur pengurus memang sudah mewacanakan itu. Sudah mewacanakan akan ketemu dengan pihak-pihak swasta Ya. yang bersedia dan mau untuk membantu beberapa cabur yang ada di beberapa cabur yang berprestasi yang Ya, ada di ya, Kabupaten Labuan ya. Batu ini. Nah, jadi pernah saya dengar dulu waktu pas periode bupati yang lalu, memang pernah perusahaan-perusahaan ini dikumpulkan oleh Pak Bupati di Medan pada saat itu. Tapi ya begitu, yang hadir banyakan perwakilan, banyak perwakilan dari perusahaan tersebut Yang mana yang tidak bisa memutuskan. Iya, iya. Nah, jadi dari situ terputuslah komunikasi lagi. Kemarin memang pernah kami ada niat dengan Pak Bupati juga, Labuan Batu juga, sama beliau, bahwa akan memanggil kembali perusahaan-perusahaan itu untuk duduk bareng bersama, membicarakan ya CSR mereka, Iya, iya. kan gitu, CSR mereka untuk olahraga yang berprestasi di Labuan Batu. Makanya harapan kami juga dari KONI bahwa kalau bisa nanti, ini dalam waktu dekat sebenarnya, dalam waktu dekat ini kita akan audiens rapat dengan pendapat RDP dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan DPR ada, terus dengan Sekdakap juga, terus Dispora juga ada. Di situ kita akan di RDP dan untuk menjelaskan geliat olahraga di Labuan Batu. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu dewan yang ada, bahwa mereka nggak tahu bagaimana olahraga di Labuan Batu ini. Mereka buta sama sekali. Buta sama sekali olahraga apa yang ada di Labuan Batu yang ada prestasinya. Izin ketua. Mereka nggak pernah tahu. Jadi niat kita RDP nanti yaitu ingin menjelaskan dan memberitahu pada mereka bahwa ada beberapa cabang olahraga unggulan di Kabupaten Labuan Batu ini yang belum pembinaannya belum maksimal. Nah, jadi mau kita beritahu mereka biar mereka paham dan tahu ketika nanti dana hibah ada dan mereka tahu oh memang peruntukan untuk ini. Bukan sekedar untuk coret-mencoret aja mereka. Itu. Artinya memang ini loh ada cabur yang bisa kita betul. banggakan seperti itu ya. Betul. Dan untuk asupan dana yang besar Dana kan yang seperti itu. besar. Apalagi nanti di bulan 11 ini kita akan menghadapi Porprov ke-21 olahraga di bulan 11. Jadi data yang sudah masuk ke KONI Kabupaten Labuan Batu sebanyak 86 atlet di luar pelatih dan ofisial. Itu 86 atlet khusus untuk dalam Porprov 8 cabur, 8 cabur. 86 orang. Ada situ sepak bola, ada bola voli, ada renang, ada renang, tinju, terus biliar, tenis meja, binaraga, apa lagi? Ada 8 tuh, ingat saya tuh. Jadi totalnya semua ada 86 itu masih tahap pertama ya. Nanti di bulan 7 ini udah dibuka, tahap kedua ada lagi. Jadi mungkin total kita membawa atlet dari Labuan Batu itu sekitar 150 orang. Itu untuk kegiatan Porprov Pekan olahraga Sumatera Utara di bulan 11 nanti. bulan 11. Iya, jadi dengan membawa 150 orang kita mencari penginapan, makan mereka, puding mereka, uang saku mereka. Kita akan menggunakan banyak dana kan itu. Karena memang semua itu kan harus dibiayai oleh KONI. Harus Ya? dibayar oleh KONI. Memang KONI lah apanya, gaweannya. Jadi harus betul-betul kita maksimalkan. Makanya ya kita tidak bisa ketika ada cabur mendaftarkan ketua, ini kami ada atlet kami ada, kami nggak bisa menolak. Selagi memang atletnya sudah kita ini ya. Iya, sudah ada prestasinya. Prestasinya ya. Kami nggak bisa nolak. Dan wajib diberangkatkan.
kan gitu. Itulah gunanya dana dari Konide itu. Iya, ya dananya tuh itu semua. Kenapa? Karena di KONI ini serupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Karena dananya dana dari pemerintah. Dana Ya? pemerintah harus ada lapor pertanggungjawabannya. Siap. Kan gitu. Nggak bisa diselewengkan. Dan diselewengkan pasti ketahuan. Iya. Kalau diselewengkan, semua dipertanggungjawabkan. Makanya ya kita berharap lah nanti pemerintah Kabupaten Batu ya ikut membantu juga Iya. untuk dalam menghadapi jelang Forkopimda. Tapi artinya tadi kalau yang ditanyakan sama Ketua Yudi, ternyata sampai hari ini ya cerita kita belum ada korelasinya dari perusahaan-perusahaan Ya, yang ada di Labuan Batu. betul. Ya. Jadi gini, memang kita kan memang butuh juga sebuah perbuk dari bupati untuk menguatkan ketika kita masuk ke perusahaan kita ada megang perbuk itu lebih kuat lagi ketimbang kita langsung ngomong Audiensi ya. audiensi. Terkadang ya kita kan paham di perusahaan ini mereka nggak sesuka mereka juga mengeluarkan. Ya. Mereka akan mendapatkan menghadapi direksi ke atas lagi segala macam. Karena mereka juga punya SOP, ya. apa enggak ada SOP-nya juga kan itu juga kan nggak segampang itu juga. Jadi kalau memang ada sebuah perbuk Pak Bupati ya mungkin itu lebih kuat lagi ketimbang kita ketemu face to face. Ya kalau dia senang sama kita, Betul. kalau nggak senang, Berarti artinya mereka ada 1000 alasan untuk menolak. dari situ kita bisa menangkap ternyata berarti masih panjang nih perjalanan Panjang kita sekali, untuk memang mencapai ke sana. betul, Karena panjang kalau sekali. untuk perbuk tadi kan kita harus rapat dengan para dewan lagi kan Betul, seperti itu. betul. Sehingga bisa dapat pegangan kuat seperti yang harapan ketua tadi kan seperti itu. Iya, Nah, betul. jadi pertanyaan berikutnya nih ketua. Untuk Bapak Erik ya, Pak Bupati kita saat ini di Labuan Batu sendiri, bagaimana tanggapan beliau ataupun keseriusan beliau lah yang ingin kita tahu terhadap olahraga kita yang ada di Labuan Batu. Nah, pastinya kan ini selalu ada komunikasi lah ya, komunikasi antara beliau selaku kepala daerah dengan ketua UPA selaku orang yang menangani olahraga kan gitu. Boleh kami dapat bocorannya ketua? Boleh, itu boleh sekali. Pak Bupati kita ini kalau yang namanya olahraga luar biasa sekali responnya, luar biasa sekali. Beliau itu memang hobi olahraga orangnya. Dia suka sepak bola, dia suka bola voli, dia suka main futsal, dia juga suka main bulu tangkis. Banyak kali olahraganya. Jadi kalau olahraga memang dia hobi. Makanya dia tegaskan kepada saya, Bang, urus olahraga itu. Biar hidup ini Labuan Batu, karena sudah mati selama hampir 2 tahun olahraga itu kan. Jadi ketika dia menjabat, dia membuka turnamen-turnamen. Bola kaki yang baru-baru selesai, Piala Ramadan kan luar biasa sekali hadiahnya, sampai segitu lagi antusias dia beliau kan gitu. Ada juga kemarin futsal Piala Bupati juga beliau buka. Catur juga kemarin juga hobi-hobi. Dia hobi memang kalau namanya olahraga. Saudara kan sama beliau hobi kali. Dia hampir semua tahu bagaimana memainkannya, mulai dari catur tadi, semua pandai dia memainkannya. Karena memang dia orang olahraga, walaupun memang ini, Walaupun basicnya dokter ya. dokter, tapi memang dia tuh pecinta olahraga. Dia hampir tiap sore dia keliling-keliling binaraga nih. Oh, sini ya. Iya. Kalau dia nggak ada kegiatan, dia keliling, jalan gitu, 5-6 putaran. Habis itu nongkrong duduk. Luar biasa sekali. Kalau dia memang all out lah ya dukungan beliau ya. Sekali, ya. Makanya pun kita, harapan saya kepada cabur-cabur, ini jangan dimanfaatkan suka-suka. Cabur harus serius. Kenapa? Ini peluang bagi cabur ketika Bapak Bupatinya senang dengan olahraga. Oh, iya. Ini peluang bagi cabur untuk mencetak atlet-atlet muda. Jangan terlena, kan gitu. Jangan kepala daerah yang sudah oke malah Cabur yang membela kan itu Iya, iya. enggak ini juga. Ini harus diturunkan. Maka saya sering turun ke cabur. Saya ingin melihat bagaimana kegiatan mereka. Saya ingin mendata juga bagaimana persiapan mereka, mana atlet-atlet mereka. Jangan istilah di atas kertas saja ya. Jadi, Saya mau ketemu. izin dulu yang kegiatan
Pak Bupati selama ini dengan olahraga ternyata itu bukan bagian pencitraan ternyata. Dah. Karena ini sampai juga nih Ya, kita. ya namanya manusia orang tuh ya nggak semua suka sama Pak Bupati, wajar-wajar aja kita maklumi. Tapi yang jelas Bapak Bupati kita itu orang olahraga, Iya, olahraga. bukan pencitraan berarti. Enggak pandai ada pencitraan. Iya. Nah, saya tahu kali, saya kenal dekat dengan beliau, nggak pandai ada pencitraan. Iya. Berarti pure ya, murni ya. Murni kali. Oke. Ketua, lanjut. Bagaimana ketua? Apa tadi yang saya bilang tadi saya bilang Iya. juga? Bisa kira-kira. Banyak kan ikutan ketua aja ya. Biasa kalau namanya isu-isu di luaran ya maklumi aja. Kita kan memegang olahraga apa nih Koni ini kan harus ceria, enjoy, ya. kan gitu. Kalau kita singkati semuanya, kita apakan ya? Jadi apa kerja kita? Iya. Kita ternyata nggak fokus apa yang mau kita kerjakan. Betul, betul. Kenapa? Yang jelas nggak kita kerjakan. Jadi udah lurus aja lah, kerjakan, benahi. Sesuai dengan tupoksi. Betul. Nggak usah ditanggapi. Capek kita nanggapi ya. Biasa gitu. Namanya pula ini kan umum, Ya. bebas berbicara. Kita kan negara demokrasi. Dan izin ketua olahraga ini memang kan prima dona di tengah masyarakat. Iya. Betul, prima dona. Dan jangan lupa juga, tapi olahraga juga jangan lupa beribadah. Oh. Itu harus sejalan. Harus dirinya ya ketua. Harus diiringi dengan ibadah. Kan gitu. Jangan olahraga aja, ibadah tinggal. Kan gitu. Jadi berolahraga sambil ibadah. Nah, Kan mungkin cantik. tapi ada sedikit problem di masyarakat itu, selain daripada di medsos. Ini kaitan tentang olahraga. Jadi begini, Ketua. Anda ini di tengah masyarakat, kalau di wilayah perkotaan mungkin tidak terlalu sulit berkomunikasi ya. Tapi ini khususnya di wilayah pedesaan ataupun di pedalaman. Mereka punya atlet, tapi memang caburnya nggak aktif, Ketua. Nah, ini gimana solusinya? Nah, jadi gini. Memang Koni juga udah punya rencana. Tapi ya berhubung sesuatu hal kita tunda. Koni Kabupaten Batu akan membentuk koordinator di tiap-tiap kecamatan. Apa itu fungsinya? Ya itu tadi. Fungsinya untuk melihat atlet yang berbakat yang ada di pelosok-pelosok sana. Iya. Kalau kita sini kan nggak bisa, nggak mampu kita menjangkau mereka. Nah, ketika sudah kita bentuk koordinator desa, koordinator kecamatan, yang isinya perwakilan dari desa-desa masing-masing yang ada di kecamatan itu. Jadi mereka lah mata telinga kita di kecamatan, perpanjangan kita di sana. Ketika ada atlet yang berbakat, lapor ke koordinator lapor ke Koni. Jadi sampailah pesan itu. Iya. Kenapa belum saya bentuk? Kan gitu. Kenapa belum saya bentuk? Gimana kendalanya? Karena ada 40 desa lagi yang belum ada pemilihan kepala desa. Oh. Jadi kalau bisa clear dulu nih pemilihan kepala desa. Kenapa? Karena orang-orangnya saya akan minta dari kepala desa. Biar sinkron loh, biar sinkron gitu antara pengurus koordinator kecamatan dengan kepala desa masing-masing. Gitu. Nah, jadi karena ada 40 desa lagi yang belum pilkades, saya menunggu itu dulu terbentuk, baru saya bentuk koordinator kecamatannya. Ya, karena itu kan bagian daripada realita ketua yang Betul. Karena kami sini pun nggak mampu untuk mencapai itu, maka kami butuh bantuan juga untuk membentuk koordinator kecamatan. Itu dia. Karena salah satu contoh yang terdekat baru-baru ini kegiatan Ramadan Cup kan finalisnya bahkan dari daerah pantai kan seperti itu. Betul, pantai. Ternyata ya. setelah adanya event yang dibuat Pak Bupati ini tadi, wah ada bibit rupanya yang bagus dari sana kan begitu ketua. Sampai sangka dari Telaga Suka masuk final, Iya. dari daerah Pantai Tengah sana. Nah itu dia. Selama ini kan nggak pernah terekspos. Betul. Nah tapi ternyata sudah ada rencana program itu ketua ya. Sudah ada. Tan menunggu pilkades. Selesainya pilkada. Selesai Jadi pilkades. supaya pekerjaan antara koordinator kecamatan bisa sinkron lah ya. Sinkron. Jadi kan saya kan meminta anggota itu nanti dari kepala desa nanti siapa yang ditunjuknya perwakilan dari desa dia untuk sebagai pengurus di koordinator kecamatan. Itu. Ya, jadi kan masih banyak lagi ada desa yang belum pilkades. Itu. Ketua lanjut. Ada saya yang tanya lagi ketua. Banyak pertanyaan ketua ini. Memang ketua PPR ini ya. Jadi kan ketua, kita lihatlah sekarang atlet-atlet kita banyak yang berprestasi. Jadi ada nggak kira-kira menurut ketua untuk ke depan
rencana ketua untuk memikirkan pekerjaan dari atlet-atlet yang sudah berprestasi ketua? Ini kan salah satu menopang atlet ini biar semangat untuk menjadi juara, membawa nama daerah. Ada nggak kira-kira rencana ketua? Atau bahkan rencana bupati sekalian? Rencana bupati juga sekalian untuk apa namanya? Artinya menghidupkan mereka di sini lah ya. Mereka ya. Jadi mereka itu betul-betul serius untuk jadi atlet. Keren juga pertanyaan ketua kita ini. Serem pertanyaannya. Tapi itu harus dijawab. Iya. Iya. Jadi kan memang kita harapan kita yang bupati, kita memohon lah. Iya. Kami juga KONI nanti akan memohon juga Pak Bupati. Mana tahu nanti ke depan hasil Proposum datang ini adalah hasil kita berprestasi, ya minimal kita pikirkan apa ke depan. Contoh ya tenaga honor juga bisa kan gitu ya Pak. Satu, yang kedua ya kalaulah dana hibah KONI ini cukup, kita akan pekerjakan mereka membantu di KONI dengan dana hibah itu kita dari dana hibah itu kita gaji bisa juga. Tapi kalau dana hibah KONI mencukupi kan gitu. Jadi banyak opsi sebenarnya. Makanya nanti kita memohon juga nanti kita koordinasi juga sama Pak Bupati. Mudah-mudahan keinginan kita ini, keinginan atlet-atlet kita ini yang harapannya besar sekali sama Pak Bupati ini dipenuhi, terrealisasi sama Pak Bupati. Itu. Karena memang alangkah sayangnya juga ketua, kita sudah punya bibit yang unggul lah kita bilang di Labuan Batu. Mereka punya prestasi, tapi saat mereka selesai dalam event tersebut, mereka harus merantau keluar daerah. Iya. Mencari pekerjaan. Banyak gitu juga atlet-atlet kita yang setelah berprestasi dan tidak punya kerja di sini, mereka pergi merantau. Banyak. Ada beberapa cabang juga, ya. Jadi kita nggak bisa paksakan juga. Ya namanya cari makan. Nah, untuk hidup ke depan. Kan itu Bang. Jadi ya harapan kita nanti kita pikirkan ke depan ini. Mudah-mudahan ada terobosan lah ya dari KONI ya. Mudah-mudahan ya permohonan kita ini diterima Pak Bupati dan bagi calon atlet yang lain nanti akan muncul lagi. Iya. Prestasi. Jadi ada daya tariknya. Nah itu dia. Betul. Daya tariknya itu. Jadi orang nggak pesimis lihat olahraga kan seperti itu. Iya. Jadi tujuan mereka ada ketika berprestasi. Aku nanti honor di sini lah. Atau di KONI lah kerja. Itu. Ini adalah bagian daripada rencana program KONI ya. Iya. Menyampaikan ke Bupati. Bupati nanti. Baik, izin ketua ini soalnya ketua OPAS kan sibuk lagi ada acara juga. Ya. Bisa lama-lama ketua. Semenjak jadi ketua KONI Pak ya. Sebenarnya masih banyak mau saya tanya. Betul. Ya kan. Segmen berikutnya. Segmen berikutnya nanti kan ada. Kita buat segmen Iya. berikutnya. Kita buat segmen Kedua berikutnya. nanti. Karena kalau olahraga ini ketua, ada habis semua dibahas ini. Iya lah. Apalagi kalau cerita klarifikasi, ya kan? Tapi seperti yang dibilang ketua UPAS tadi, kalau semua terlalu kita dengarkan, terakhir nggak ada dikerjakan. Iya. Nah, kita buat segmen kedua lagi, biar nanti masyarakat penasaran. Ada segmen keduanya. Ini suasana ya. Iya, jadi suasana kita lagi gimana nanti. Pinggir sini ketua, pinggir sini. Boleh. Oke, izin kedua untuk sementara waktu ini ya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Namun demikian kami minta inilah dari ketua closing statement. Kira-kira apa yang menjadi kendala terbesar bagi KONI saat ini dan kira-kira apa sebenarnya yang menjadi harapan terbesar pula dari KONI di bawah kepengurusan Abang Anda mungkin bisa disampaikan kepada netizen kita. Oke, terima kasih. Jadi gini, KONI Kabupaten Batu memang tugasnya cukup berat. Kami memang turun ke bawah melihat potensi-potensi yang ada. Kami bukan cuma untuk melihat data aja. Kami turun ke bawah memastikan benar nggak atlet itu ada kan gitu. Jadi di harapan kami di KONI ini ya kepada cabur-cabur yang ada teruslah berlatih. Kami KONI memang terus memikirkan bagaimana langkah-langkah ke depan untuk mencari pembiayaan yang jelas karena prestasi itu tidak murah, mahal harganya. Tidak luput dari biaya. Prestasi itu mahal harganya, di samping butuh biaya yang besar, juga dia butuhkan waktu yang panjang. Jadi itu udah kami pikirkan juga, kami akan buat program, mudah-mudahan harapan kami ini ya diterima Pak Bupati Labuan Batu lah. Karena
saya melihat potensi olahraga Labuan Batu ini cukup luar biasa, terkhusus sepak bola yang baru ini terlaksana, luar biasa kali antusiasnya. Mudah-mudahan ke depan Labuan Batu ini mempunyai timnas yang luar biasa ke depan. Itu. Oke. Baik. Terima kasih Ketua sekali lagi atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan KONI Labuan Batu dapat terus eksis, ya, dapat membanggakan lah tentunya buat Kabupaten Labuan Batu sendiri khususnya, dan tentunya umumnya buat kita di Provinsi Sumatera Utara dengan menghadirkan atlet-atlet profesional yang berasal dari Labuan Batu. Karena ini akan menjadi suatu kebanggaan juga bagi kita masyarakat Labuan Batu. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon pamit Ketua, dan mohon maaf mungkin apabila kami telah mengganggu waktu Ketua. Baik, kawan-kawan dimanapun berada, demikian tayangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Ketua. Suatu Terima kasih Ketua.